Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo Kang. Yuk. Gimana kabarnya? Baik. Ini saya berdua. Halo, saya Maria. Untuk awal bisa perkenalkan diri dulu Kang. Oke. Saya Wawan. Jadi saya kerja di kebanyakan sudah 10 tahun ini kerja di perusahaan komoditas Robusta Kopi. Kantornya di Bandar Lampung. Perlu saya sebutin nggak perusahaannya? Boleh dong, terserah. Oke. Saya di PT Pol Kopi Indonesia. Ini teman-teman manggilnya apa? Kang Wawan, Kang Ewok? Wawan aja. Ewok kan nama kuliahan dulu. Harus akrab ya kalau manggil Ewok tuh ya. Kalau nggak akrab nggak bisa ya. Baik Kang Wawan, bisa ceritain situasinya sekarang di Lampung bagaimana terkait pandemik ini? Oke, di industri jadi Robusta. sekarang Robusta ini kan panennya mulai dari, sebenarnya sudah mulai untuk dataran rendah dan menengah ya. Jadi kita sih biasa kategorikan ada dataran menengah itu kalau misalkan saya bagi per wilayahnya. Kalau misalkan di Lampung itu Tenggamus, ini agak panjang ya. Kalau misalkan dataran tingginya itu ada di Lampung Barat. Kalau Sumatera Selatan dataran rendahnya itu mulai dari Ranau naik ke arah Muara II, itu kita sebut udah dataran rendah sama menengah. Tingginya itu ada di Pagar Alam, kemudian turun lagi ada di Lahar, dataran rendah sama menengah. Rendah lagi itu ada nanti di Patlawang, Doko. Terus naik sampai Bengkulu ke sana. Bengkulu itu ada 2 daerah saya yang sering kami datangi karena kan Bengkulu Selatan saya nggak terlalu banyak ke sana. Jadi Robusta itu lebih banyak di Kepahyang dan di Curug. Kepahyang itu dataran rendahnya, tingginya itu ada di Curug, di Bengko, kemudian lari ke Jambi. Di Jambi itu termasuk dataran rendah sama menengah. Nah, 2 daerah ini yang dataran menengah ini sudah mulai panen awal. Jadi mulai dari April mereka sudah mulai. Nanti dataran tingginya akan mulai bulan Juli. Okay. Jadi sekitar Lampung Barat, Pagar Alam itu Juni-Juli sudah mulai panennya. Nah, sekarang diperkirakan sudah mulai banyak yang datang ke Bandar Lampung. Kita sebut itu dari darat. Dari darat itu kita daerah kebun kopinya. Itu sekitar hari ini sudah datang sekitar hampir tadi 300 tonan hari ini. Senin kemarin itu 1.200 ton datang dari berbagai daerah yang dataran rendah sama menengah. Untuk tingginya nanti di bulan Juli. Kemudian yang bisa saya ceritakan sekarang kondisinya ya di kebun pandemi ini nggak terpengaruh banyak. Jadi petani tetap melakukan panen, tetap melakukan penjemuran, tetap melakukan haling, tetap menjual kopinya. Tapi harga di tingkat petani sekarang turun. Jadi kalau Robusta ini patokannya kan kalau kami bilang di sini ke London, kalau bisa lihat di situsnya bisa saya berikan nanti. Itu sekarang harganya di 1.100-an. 1.100 per kilo. No, per ton. Per pon. Oh, pon, maaf. No, beda lagi. Ini per metrik ton. Kalau per pon tadi itu dia ke New York, itu Arabica. Kalau kami masih hitungannya per ton. Jadi ada dua sumber kan. Satu itu New Yorknya itu Arabicanya itu ya per ton. Ya. Ini ton. Satu lagi yang London ini dia per ton. Itu hari ini harganya saya harus buka dulu. Ini pembukaan marketnya sudah buka sebenarnya jam 3. Tiba-tiba jadi hang apa ini? Hujan mungkin di sana. Emang udah lelah laptopnya jadi kebanyakan file jadinya. Ini trennya sih sekarang di 1.100 ke 1.200. Oh, dolar ya maksudnya? Dolar, betul. Oh, oke. Dengan rupiah sekarang 15.000, sebenarnya ada keuntungan di pihak eksportir dengan rupiah 15.000 kan. Jadi mereka kalau ekspor nilai tukarnya kan bertambah, tapi di tingkat petani dengan harga yang turun terus sekarang itu bisa 17.000, 18.000 di tingkat petani harga per kilonya. Nah, beda dengan Arabica yang harganya kan tidak lebih
lebih kalau di Medan sebenarnya bedanya adalah mereka jual dalam bentuk gabah. Kalau di sini kita semua jual dalam bentuk asalan. Jadi kalau harga di Bandar Lampung itu beda lagi dengan yang di tingkat petani. Kalau di Bandar Lampung itu ada yang kita sebut dengan harga basis. Harga basisnya di petani tadi kan harganya 17-18 ribu. Basis di Bandar Lampung sekarang 21.500. 21 ke 21.500. Itu harga basis. Betul. Kan harganya beda jauh antara petani di hulunya nih dengan yang di sini, yang di Bandar Lampung sekitar 21. Nah, itu rantai pasokannya kan mulai dari petani tadi 17.000 dia menjual ke pengumpul akan mengumpulkan semua. Nah, pengumpul menjual ke Bandar Lampung sini ke eksportir gudang besar itu dengan harga basis. Oke. Tadi saya bilang harga basis 21.000 misal. Ya. Nah, itu akan ada proses yield namanya kalau kita bilang untuk mendapatkan rendemen kopinya di harga berapa ketemunya. Jadi basis ini ditetapkan untuk menetapkan yieldnya, nanti dicek kopinya ketemu berapa persen. Istilahnya di pack-nya berapa, cacap kalau di Arabica, di Robusta juga ada ya, cacapnya berapa banyak. Faktor pengurangnya dari harga kopi tersebut. Kalau misalkan ini teknisnya, kalau misalkan dari pengumpul dia beli kopinya 17.000 dari petani, dia kumpulkan semua, dia kirim ke Bandar Lampung sini, itu akan masuk gudang, akan ada namanya sampel. Terlalu jauh ya, kalau setereng nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Lanjut. Tenang. Lanjut. Oke, jadi biar jelas aja, maksudnya harganya kenapa bisa 21 di Bandar Lampung. Iya, 21.000 tapi bisa 17.000 di tingkat petani gitu. Iya. Karena kan orang bingung kan, harga nggak kok di Bandar Lampung 21. Nggak begitu hitungannya, maksudnya nggak ujuk-ujuk turun ke petani misalkan jadi 20.000, nggak. Jadi harga basis ini kalau setelah kopinya nyampe gerbang si gudang atau si eksportir, itu akan diperiksa sampelnya diperiksa, nanti dicek rendemennya. Jadi akan diperiksa itu adalah biji hitam, biji pecah, biji coklat, semua segala macam itu ada setiap gudang sama perhitungannya. Cuma pemilihan antara biji hitam, biji coklatnya di pack-nya itu kadang kan berbeda-beda ya. Nah, ada satu yang emang dia pasang basisnya tinggi 21.700 bisa, tapi keras dalam artian biji hitam kadang biji coklat kadang dimasukkan ke biji hitam. Ada yang pasang basisnya dia 20.000 tapi lebih soft gitu, lebih biji coklat ya, biji coklat, hitam ya hitam situ. Jadi faktor terbesar adalah pengurang air. Air kan ditetapkan 13% untuk standar ekspor Indonesia untuk Robusta. Nah, masing-masing gudang itu ada yang pakai patokan 13%, ada yang pakai 14%. Kadang kan kopi dari petani itu nano-nano, ada yang kering, ada yang setengah kering, ada yang basah gitu kan. Nah, tugas si pengumpul sih sebenarnya emang bagus, dia menyortasi, menyortir ini kualitas ke gudang mana, ini bisa di-blend atau tidak. Nah, si pengumpul itu kemudian misalkan ketemu tadi kita airnya dari si pengumpul sekitar 20%. Jadi 20% dikurangi 13% itu 7% pengurang sendiri. 7% dari 20.000 itulah pengurang terbesar, air. Jadi saya selalu kasih pelatihan ke petani, minimal airnya kering aja. Kalau air kering, dia yang didapat akan lebih tinggi dibandingkan dengan kopi yang basah. Ya, daripada kita bagaimana meningkatkan produktivitas segala macam itu panjang. Yang paling cepat dan petani dapat uangnya lebih, marginnya nanti adalah proses pasca panennya. Kalau misalkan kering, itu akan mengikuti nantinya biji coklatnya berkurang, biji hitamnya berkurang, pecahnya berkurang, terus abunya otomatis pasti berkurang, pasti bersih kan kopinya kalau kering. Makanya, nah masalahnya adalah ini yang belum ada di Robusta. Satu sisi pengumpul masuk ke gudang itu ada proses proses tadi untuk pengecekan pack. Pengumpul ke petani itu belum ada. Jadi petani hanya mendapatkan harga sesuai
ya sesuai Yang mereka serahkan aja gitu ya, adanya gitu. Ya, yang seadanya. Si harusnya kan proses itu dipakai juga di pengumpul. Dalam artian si petani akan menjual ke pengumpul, prosesnya yang pengecekan di pack ini dipakai di mereka, kemudian dia juga diperiksa lagi di sini, gitu kan di gudang. Kalau seperti itu kan lebih enak. Jadi kopi bagus akan mendapatkan harga yang bagus. Sementara ini kan enggak. Petani dia kering misalkan, terus ada petani satu lagi setengah basah. Iya, itu harganya nggak beda jauh, paling beda 200 sampai 500 maksimal. Jadi pukul Jadi rata gitu secara, ya? Iya, saya sih, iya, jadi penyeragaman prosesnya itu harus ada. Itu yang saya coba ini kan masalahnya saya pun ajarkan ini ke petani. Nah, sementara si pengumpul atau kolektor sendiri tidak membeli berdasarkan proses tersebut. Tapi setidaknya saya di pelatihan saya bilang setidaknya Bapak tahu kalau kopi Bapak bagus. Jadi Bapak punya nilai jual lebih Daya tawar dibandingkan sendiri. orang lain. Kenapa? Karena Bapak tahu kualitas kopi Bapak seperti apa. Paling itu yang saya ajarkan dulu ke petani. Biarpun proses itu tidak dipakai antara petani dengan pengumpul. Pengumpul ke gudang kan itu dipakai. Jadi pengetahuan itu sih yang sering saya ajarkan ke petani. Yang penting Bapak tahu dulu kopi Bapak bagus seperti apa. Acuan kering, bersih, nggak ada biji hitam, biji coklat, itu yang diajarkan. Sementara ini sih panennya bagus untuk tahun ini, cuma harganya aja yang turun dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu sempat nyentuh ke 20.000 Di harga petani ya? Iya. Basisnya berapa tahun lalu? Tahun lalu bisa 23 kalau nggak salah, 23 ke 24. Sekarang jadi 17. Nah, satu yang menolong sebenarnya kemarin kenapa tinggi adalah saya boleh sebut merek ya? Boleh. Jadi Mayora sudah buka gudang di sini, Torabika sebenarnya. Terus Kapal Api dengan Sulotkonya juga sudah buka. Nah, kemarin yang memasang harga basis lebih tinggi dibandingkan eksportir yang lain adalah mereka. Mayora dan Arabica Mayora dan Kapal Api. Kapal Api, karena itu sangat-sangat terbantu oleh petani sebenarnya kemarin. Jadi basisnya tinggi terus. Kenapa? Mereka kan produksi kopi saset untuk 12 bulan, sementara kan jendela untuk beli kopi kan panennya juga terbatas kan, 4-6 bulan. Jadi pas musim mereka akan beli jor-joran. Itu kenapa basisnya tinggi kemarin situ. Tahun ini mereka? Itu yang nolong. Tahun ini Mayora baru masuk, hari ini mereka beli kopi. Baru dapat 4 mobil saya lihat. Kapal Api? Mayora baru beli 4 mobil hari ini. Kalau jadi kemungkinan besar sih akan beli terus. Kapal Api beli, cuma karena ada perusahaan lain Sulotkonya di sini, Sulotko juga ekspor green bean-nya keluar. Jadi harganya nggak terlalu menolong. Belum. Jadi kehadiran mereka berdua belum mendongkrak ya seperti tahun lalu. Belum. Semoga aja. Ini kan mereka petani sangat butuh cash ya, karena kan Lebaran kan beberapa hari lagi. Sementara sebenarnya kalau saya kemarin survei ke lapangan, panen kopi itu agak mundur. Kemarin kan sempat agak panas tahun lalu kan. Nah, proses pembungaan itu agak terhambat, jadinya panennya agak mundur. Bukannya panen mundur karena volumenya berkurang ya, bukan. Tapi emang karena panennya mundur. Mundur dalam artian volumenya tetap atau lebih, cuma waktunya aja yang mundur ke belakang. Geser, kan ada juga karena volumenya berkurang, waktu panennya yang mundur ikut. Karena kan kenapa emang volumenya berkurang. Tahun ini enggak, volumenya agak sedikit bagus, cuma mereka agak mundur. Kemarin saya sempat lihat cerinya, saya potong, memang belum memungkinkan untuk dipanen cepat. Ini Kang, kalau secara umum produksi di sana itu diserapnya paling banyak keluar atau di lokal? Sebenarnya hampir bisa dibilang produksi Sumatera bagian selatan ya, saya bilang. Kenapa? Dari Lampung sampai ke Jambi sana itu hampir 450 ke 500 ribu ton. Nah, ekspor itu ini harus lihat data kan kalau ekspor. Kira-kira aja. Ya, meleset dikit nggak apa-apa. Takut salah ngomong kalau ekspor. Tadi sih saya buka. Oke, sebenarnya sih ekspornya itu tahun lalu saja itu Lampung sendiri itu udah 215 ton. Ini ton, nggak ekspor ya. Belum dia ke local consumption, belum yang kopi itu langsung nyebrang ke Jawa. Oke. Jadi secara umum porsi lokal masih besar ya?
porsi lokal saya pikir besar. Kenapa? Karena kan yang kedetek oleh saya kan berapa banyak kopi yang datang ke Bandar Lampung itu saya bisa tahu angkanya. Tapi kopi yang nyebrang langsung ke Jawa itu saya nggak bisa. Oke. Dan banyak juga kopi yang dari Jambi kan lari ke Pekanbaru, dari Kepahyang lari ke Medan, dari Curug lari ke Surabaya langsung ada, Kepahyang ke Bogor ada. Itu yang nggak bisa didetek. Totalnya sih sekitar ya total produksinya yang sering kami diskusikan ya 450 ke 500. Jadi kalau misalkan 200 itu udah Lampung ya sisanya kan berarti lari ke lokal. Belum juga mungkin bisa aja diekspor di Jawa, dicampurkan nggak tahu. Ya dari nyebrang terus diekspor lagi gitu ya. Iya, kopi turis ya banyak. kopi turis, kopi Nusantara lah mungkin ya. Kalau produksi jadi tahun ini menurun. Tahun ini diperkirakan karena kan sebenarnya Indonesia historically kalau misalkan panas itu bagus. Kalau panas bagus, tapi kalau misalkan hujan terus itu nggak bagus. Nah tahun ini panasnya lumayan, tapi terlalu offset dikit. Kemungkinan besar akan naik sedikit mungkin karena untuk yang dataran tinggi kan kalau mereka panasnya panjang mereka akan bagus. Mulai Juli tapi sayangnya ya. Kok sayangnya sih? Ya mulai Juli kok sayangnya. Kalau ini Kang, kalau permintaan dunia secara umum atau permintaan lokal juga, kopi Robusta ini di tengah pandemik tetap nggak ada masalah ya? Karena kan sebagian besar nih ekspor nggak masalah. Saya cek ekspor untuk bulan kemarin aja kita 15.000, bulan Maret ya. Maret itu bulan April 15.000, bulan Maret 13.000. Jadi naik. Terus Arabica juga bulan Maret itu sekitar 6.000, Februarinya 4.000-an. Jadi naik nggak ngaruh sebenarnya. Kan bisa saja sebenarnya pembelian itu dilakukan 3 bulan yang lalu, tapi shippernya kan bisa sekarang. Baru dikirimnya sekarang efeknya gitu ya. Mungkin efeknya bisa 3 bulan ke depan lagi sebenarnya. Kita kan mungkin pas panen Juli ini kali ya. Mungkin baru ada perbedaan kali ya. Panen Juli. Tapi kan relaksasi juga di sana, udah nggak terlalu di lockdown kan, jadi udah ada relaksasi, kemungkinan ya normal lagi sih sebenarnya. Secara umum Robusta ini termasuk kebal juga ya. Kebal tanda kutip nih. Dua-duanya kebal. Betul. Bahkan yang JDE saya baca artikel marah untuk konsumsi rumahannya kopi sasetnya naik. Jadi juga ya. Karena orang di rumah semua ya. Iya, dos deker ya. Itu naik malah. Ya. Nestle juga naik. Nah, tapi Indonesia kan kulturnya kan sebenarnya sih ngopi di rumah ya, bukan di kafe ya. Seharusnya sih naik ya. Ini kemarin gara-gara efek dalgona aja ya si Nestle itu naik ya. Tapi bisa bikin naik dalgona ini karena semua orang bereksperimen atau nggak ngopi jadi pengen ngopi gitu dalgona. Orang saya nyari nggak ada kemarin. Bisa jadi sebenarnya. Tapi tadi saya ngobrol sama teman juga yang trader, si kapal api Mayora udah nggak terlalu banyak beli sih sebenarnya. Jadi ada penurunan 10-30% mereka. Entah mungkin karena mereka masih punya raw material yang belum dibuat produksi atau emang di gudang yang sudah jadi kopi saset banyak. Mungkin mereka ini dulu nggak beli. Jadi ya kita lihat aja nanti. Tapi untuk saat ini sih nggak berpengaruh. Kecuali harga tadi ya? Kecuali harga tadi. Dibanding negara lain yang Brazil kan sampai terjun bebas. Iya, terjun bebas. Karena kan restrictionnya kan nggak boleh bawa dari daerah lain ke masuk. Karena kan di sana kan yang Arabica itu kan harus di handpick kan. Kalau yang Conilon kan udah pakai mekanisasi masih nggak ngaruh kalau mekanisasi. Tapi kalau Arabica ini kalau nggak dipetik kan repot. Paling kalau di Lampung malah dampaknya kedai kopi ya palingnya, bukan di trader ya, iya, atau di hulu. Iya teman-teman yang kedai sekarang mereka roasting kopi pun kan juga ya listriknya lumayan mahal kan gitu kan, jadi ya agak-agak berpengaruh juga sih. Kecuali kedai-kedai besar yang di sini masih kuat lah, tapi kalau yang kecil-kecil sudah mulai agak-agak tutup. Mereka jual online kopi susu pun udah nggak terlalu berpengaruh, maksudnya nggak terlalu berpengaruh ke marginnya, jadi ya ada yang sudah mulai merumahkan orang baristanya segala macam. Ya di Jakarta sendiri aja Kang itu turunnya bisa 70-90% pendapatan hilir.
Betul. Nah, banyak juga petani Arabica yang bilang ke saya, Pak, tolong cariin dong saya ada Arabica. Enak kan panen 2 kali kalau Arabica kan, karena kan dia di utara ekuator kan, jadi panennya 2 kali kan. Nah, panen kemarin itu mereka bingung lemparnya kemana. Kenapa? Karena si pembeli besar di Medan sudah nggak terlalu agresif untuk beli kopinya. Jadi sekarang stok banyak di pengumpul di Takengon, di Benar Meriah, di Sidikago banyak. Itu padahal panen tahun lalu ya? Dan harganya panen tahun ini kan yang April Mei sudah mulai panen. Udah mulai panen, top panen tahun ini juga. Iya, ini nggak bisa ngelempar. Dan mereka ke konsumsi domestik pun juga kan nggak bisa kan, karena HP-nya juga sudah tutup. Sebenarnya kalau Arabica memang cerita dari hulu memang terpukul sih dibanding Robusta memang. Betul, 80% ekspornya kan ke Amerika. Tadi juga nelpon Ibu Rahma dari Ketiara juga nggak ada pusing juga. Wow. Pusing beneran. Saya punya teman beberapa di Takengon pun pusing sekarang. Jadi Robusta benar-benar kopi masa depan ya. Iya, sepertinya sih. Selain lebih tahan hama juga ternyata kebal COVID nih. Tanda kutip kebalnya. Adalah, nah sekarang nih kelihatan kan panennya di November Desember tahun lalu kan? Iya. Nah, sekarang kalau harganya dengan Indonesia, kalau kita apple to apple, di kami grade 480 di pack, di dia itu grade 2, screen 16, itu harganya lebih murah kita sekarang. Kalau kemarin lebih mahal kita, sekarang lebih murah. Jadi beberapa penjual di luar yang mereka punya kontrak ke Vietnam, yang screen 16 itu di switch ke kita. Geser jadinya. Karena lebih murah, bergeser. Malah dapat limpahan akhirnya. Tuh, ya semoga aja sih. Ya kopi turis lah, pindah terus. Kalah kita nggak nulis nih, malah isolasi mandiri nih ya. Kopinya udah jalan-jalan kemana-mana ini. Iya, tuh. Sekarang yang lebih laku adalah extra large bean, jadi biji besar, banyak yang dicari. Untuk robustanya juga? Maksudnya untuk robusta? Untuk robusta. Kopi gajah gitu ya, atau kopi besar lah pokoknya. Kopi besar, betul. Jadi itu termasuknya grade 3. Itu lagi diminati sekarang, lagi dicari. Ya, lagi dicari. Cuma masalahnya panen awal kopi itu nggak ada. Munculnya ada di tengah-tengah atau di akhir dia? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi ada pun rebutan orang di sini. Jadi cara membelinya pun pintar-pintar juga ya, harus mengikuti mana nih panen awal, panen tengah, terus pas sudah tahu pun harus rebutan, siap-siap. Iya, trader harus tahu kapan dia nyari barang, apalagi yang kerja asalan ya. Misalkan dia punya kontrak barang apa nih, misalkan 80 di pack apa biji besar, dia harus tahu belinya di daerah mana, kapan, sama siapa suppliernya, dia harus tahu. Bagian pembeliannya harus tahu. Kalau enggak ya, misalkan bikin kontrak lapak, wah iya Jong dapatnya, import bisa kirim. Ya, Kang Wawan mungkin boleh kasih tambahan atau pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang mendengarkan. Ya tetap ngopi ya. Saya pun di rumah mau malam pun sebenarnya udah begah, tapi dipaksain tetap ngopi gitulah biar ya rodanya berputar lah gitu, maksudnya. Entah beli kopi susu yang 1 liter yang lagi hip sekarang atau beli cara misalkan yang kopinya Kang Adi yang enak. Ya tetap ngopi lah biar, atau bikin dalgona gitu ya. Iya, bikin dalgona lah, itu kan juga ngaruh sebenarnya kan. Ya. Biar kopi dari Tanggamus banyak yang beli kan jadinya kan. Ya. Itu jadi ya tetap ngopi, jadi pesan-pesannya ya. Salamnya apa tambahan tetap ngopi ya. Iya. Betul. Baik, kalau siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti saya terima kasih loh. Untung lo kalau saya lagi di jalan nggak. Datanya ribet ya. Nanti akan ada podcast khusus di luar pandemik nih sama Kang Wawan nih ya. Sebagai boleh diatur aja. Siap. Diatur aja. Saya sih
ya mau kapan lah gitu maksudnya. Pengennya Nggak sih sampai pandemi pun. di luar pandemi kan kami rencana itu akan keliling gitu ya, mengunjungi berbagai teman di luar daerah untuk ngobrol langsung. Boleh, tapi ternyata mampir. susah kan kalau sekarang kayak gini nih, mau telepon kan, pesawat susah. Betul. Ya jadi mungkin telepon nanti kami kabari. Baik, Boleh kawan ya. mampir ke sini pun nggak apa-apa, boleh. Siap. Saya antar ke mana, mau kemana. Terima kasih Kang Wawan. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas. Dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.